Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin tahirin ma'sumin. Siyama baqiyatullah fil ard arwahuna al fida. Ajal wajal syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin mau mereview beberapa hal ya. Jadi yang pertama ya mengingatkan lagi bahwa ada etika itu ya secara pandangan etis atau pandangan itu ada etika ilahi, ada etika katakanlah manusiawi atau kadang-kadang disebut juga hewani. Yaitu etika ilahi ya menuntut pandangan yaitu berasal dari pandangan dunia tauhid ya, pandangan dunia sebagaimana yang dijelaskan dalam Bidayatul Hikmah ya, bahwa wujud Allah adalah wujud mutlak dan manusia misalnya adalah wujud mungkin dengan segala turunannya. Nah, jadi etika maksudnya kita langsung saja ya. Jadi etika material mungkin itu berasal dari pandangan hidup, pandangan dunia materialis ya, bahwa ya dunia ini seolah-olah keberadaan ini ada dengan sendirinya, bahwa kalau misalkan kalau kita melakukan kebaikan itu ya sudah baik ya. Jadi kita melakukan amal kebaikan itu tidak harus ditujukan qurbatan ilallah ta'ala, pokoknya yang penting baik, terus kemudian kita maupun penerima amal kita mendapatkan manfaat, selesai. Bukan kita ya, tapi yang ya, katakanlah kita bersedekah, yang bersedekah sudah mendapatkan manfaat, ya sudah, urusannya itu sudah selesai. Nah, kalau pandangan dunia ilahi tidak begitu ya, karena dalam pandangan dunia ilahi alam itu ada, alam ya, mau tidak mau akhirat itu ada ya. Akhirat itu ada dan jiwa kita itu ada, dan bahwa amal itu harus berefek pada jiwa ya, pada nafs kita. Jadi jadi nafs ini adalah subjek atau bagian yang penting dalam bagian penting ya, justru melakukan fokus dari seluruh amal-amal kita ya. Nah, ini itu tidak bisa tidak bisa tidak bahwa niat dan penyakit hati itu harus niat itu harus betulkan, dan penyakit hati itu harus dihilangkan supaya amal itu berbuah. Jadi buah amal itu tidak hanya pada katakanlah resipien ya, penerima, tapi lebih penting bahwa amal itu berefek pada pribadi kita, dan katakanlah kalau bahasa gampangnya ada pahalanya di akhirat. Ya, kalau kita berpandangan dunia material bahwa alam ini ada dengan sendirinya dan seterusnya, maka ya benar bahwa amal itu nggak perlu niat. Jadi cuma ya konsekuensinya itu ya kita hidup itu ya seperti hewan. Jadi maksudnya ya kita mengurusi pokoknya yang penting kita makan nyaman, terus kemudian berinteraksi dengan baik pada orang-orang sekitar, selesai sudah. Meninggal ya meninggal sudah. Nah, itu
itu pandangan dunia yang ditawarkan oleh ya empirisisme ya, dan yang ya berbeda dengan yang ditawarkan oleh agama. Jadi dalam pandangan dunia agama, dengan melalui ibadah, melalui sholat itu, maka manusia itu bisa menjadi khalifah, menggantikan Allah di muka bumi ini ya. Nah, kalau tidak ya itu bisa dicapai dengan apa? Dengan mi'raj, dengan sholat. Kira-kira begitu ya. Dan buku Adabus Shalah ini adalah usaha-usaha untuk itu. Jadi supaya sholat kita itu berbuah. Nah, jadi kita ingin bahwa amal kita itu membuahkan tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memberikan efek positif pada jiwa ya, pada perkembangan nafs kita. Ya, nah jadi beda dengan sholat ya, kalau kita tidak serius ya kita mungkin akan terjebak pada pandangan sholat dalam pandangan dunia material ya sudah, pokoknya ya mungkin bisa aja sih kita meyakini Tuhan masing-masing sebagaimana orang awam meyakini bahwa kita wujud independen dan Allah wujud independen ya, pokoknya modelnya ibadahnya itu seperti orang jual beli katakan ya, paling jauh seperti itu. Adapun efeknya pada jiwa atau buahnya pada nafs itu tidak penting. Nah itu sholat yang sekedar mengukurkan kewajiban, jadi bukannya tidak berguna ya, tetap di akhirat itu ada gunanya ya sholat yang dikerjakan begitu, paling tidak mengukurkan kewajiban. Nah tapi itu mungkin ya sholat orang pada umumnya. Nah kalau salik itu enggak, salik itu ibadah itu dilihat sebagai proses dan dilihat buahnya. Nah itu membutuhkan memang pandangan dunia yang berbeda, pandangan dunia ilahiyah yang dibangun melalui filsafat Islam itu ya. Bisa enggak tanpa itu ya, bisa juga, tapi ya mungkin kurang maksimal. Ya, jadi sholat itu menentukan kualitas hidup kita ya. Jadi kualitas kehidupan kita itu bergantung dengan kualitas sholat kita. Nah kualitas sholat kita itu hanya bisa ditingkatkan melalui adab-adab seperti sholat itu ya. Jadi mana ya? Ya, kira-kira secara garis besar seperti itu ya pendahuluannya. Jadi perubahan akhlak, perubahan masyarakat, perubahan apapun yang mungkin kita lakukan itu mungkin agak sulit ya, bahkan bisa dibilang sia-sia tanpa kita memperbaiki sholat kita ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu maksudnya begitu. Jadi kalau sholat itu dikerjakan asal-asalan ya tidak mungkin berbuah ya, tidak mungkin ngefek pada jiwa, dan kalau tidak ngefek pada jiwa tidak ngefek pada perilaku dan tidak mengefek pada masyarakat. Nah, jadi dalam pandangan etika ilahiyah, jadi nggak mungkin perbaikan masyarakat itu sulit sekali ya, memperbaiki masyarakat tanpa melalui agama, tanpa melalui sholat gitu. Ya, jadi di sini mungkin ada haf itu ya, jadi haf itu jadi dalam surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi sholatihim yuhafidun ya. Hafidu, jadi hafidu ini enggak pokoknya ini kata yang diambil dari ayat Al-Qur'an, kalau nggak salah itu dari surat Al-Mu'minun itu ya. Itu mengandung penjagaan dari dua arah, dari fikihnya dan dari adab maknawiyahnya. Nah, baru kita menikmati rahasia sholat ya, pikiran kita mungkin bisa terkoneksi dengan alam-alam itu menurut Ustaz Abbasi ya. Kan berarti Bapak ini sudah dapat, tapi ya kira-kira begitu ya. Kita punya dengan itu kita bisa mi'raj dan membersihkan hati kita sehingga punya bisa menikmati katakan ilham atau inspirasi yang positif ya, tidak berupa waham-waham atau hayal-hayal yang negatif, nggak jelas, nggak ada hasilnya ya, dan nanti malah berbuah menjadi beban di akhirat ya. Boro-boro memberi hal positif nanti malah memberikan hal yang negatif ya, tapi di akhirat ya, kira-kira begitu. Nah, sistematika dari buku ini ya, ini mungkin baik aja secara garis besar. Sistematika dari adabus sholat itu ya perlu ya. Yang pertama itu maqalatul awal ya, maqalatul ula, bab pertama ya. Bab pertama ini adalah yang pertama fi adabil lati takunu dzurriyatan. Jadi yang pertama itu adalah adab-adab yang doruri ya, yang mesti dalam sholat, bahkan untuk semua ibadah. Yang pertama adalah tawajuh ila idil rububiyah wa idil ubudiyah ya. Tawajuh itu fokus kira-kira ya, isi rububiyah wa idil ubudiyah. Jadi itu kita review lagi. Jadi ini merupakan keyword ya kalau dalam dalam karya ilmiah itu adalah 3 kata kunci dalam ibadah itu. Yang pertama tawajuh, fokus. Kedua adalah insi rububiyah, bahwa Allah itu maha sempurna, dan dilil ubudiyah, bahwa kita itu adalah wujud yang fakir ya. Bahwa Allah itu ghani, maha mencukupi, dan kita ini fakir. Jadi kita butuh dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi apapun kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kita itu mengancam dari semua sisi ya. Jadi tidak ada suatu saat pun yang kita itu sebetulnya aman ya. Baik dari bahaya fisik maupun bahaya non fisik, bahaya rohani, penyakit hati, entah itu ujub, kibir, apalah segala macam penyakit hati, tidak ikhlas, dengki, hasud dan sebagainya, yang semuanya itu merusak amal-amal kita, dan kita ini perlu berlindung. Nah, terus di antara hal yang penting dalam berlindung itu adalah berwudu ya. Wudu ini manfaatnya besar, paling enggak untuk mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ya, itu tawajuh. Terus kemudian bab ini, jadi bab pertama itu dibagi beberapa pasal ya. Pasal pertama, pasal kedua tadi. Pasal pertama itu tadi, pasal kedua itu adalah martabat ahli suluk. Yang pertama itu adalah martabat ilmu husuli ya, ilmu yang dipelajari lewat seperti ini. Jadi kalau nggak tahu ilmunya ya nggak ada, nggak punya visi, nggak punya pengetahuan, nggak punya, ya mungkin akan mengira bahwa sholat ya begitu saja ya. Gitu. Itu yang pertama adalah ilmu.
Yang kedua apalagi ya? Babat ilmu. Yang kedua itu adalah mengamalkan ilmu ya. Ini singkat saja, mengamalkan ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat secara husuli kita internalisasikan di dalam hati ya, seperti apa, pena akal menulis dalam apa, lembaran-lembaran kalbu ya. Kita apa ya, ya seperti zikir-zikir la ilaha illallah misalkan dulu dicontohkan ya, kita lakukan dengan sehingga punya bekas dalam hati. Begitu juga sholat. Jadi sholat itu harus kita lakukan begitu rupa sehingga ada bekasnya dalam hati ya, seperti menulis dalam hati. Nah setelah itu akan ada tingkatan itminan ya, ada ketenangan ya. Jadi pertama-tama mungkin akan agak sulit ya, hati mungkin masih kesana kemari. Nah dengan terus menerus ya, bahwa zikir-zikir itu baik zikir dalam sholat maupun luar sholat juga, misalkan ketika tilawah Al-Quran ya, kita internalisasikan makna-makna itu dalam kalbu kita ya. Nah mungkin kalbu kita kan secara bertahap akan lebih ya, sedikit demi sedikit apa, keyakinan itu akan ketenangan itu ya. Jadi ketikir itu sedikit demi sedikit akan berdurasinya ya, mungkin akan makin lama makin panjang sehingga bisa mencakup keseluruhan sholat, bisa mencakup bahkan di luar sholat. Nah itu itminan ya. Ya syaratnya yaitu istiqomah dalam muraqabah dan muhasabah. Ini harus diperjuangkan dalam segala hal, dalam setiap sholat, dalam setiap rakaat, dalam setiap sedikit ya, dalam setiap tahapan-tahapan sholat. Ya, jadi dengan tafakur tadi itu ya, dari ilmu itu harus ditafakuri sehingga tertulis di dalam hati. Ya terus, nah jangan sampai kita terperangkap dalam hijab ilmu. Jadi hijab ilmu itu ya mungkin belajar tapi tidak untuk diamalkan, atau katakanlah ya waliyadzubillah ya, kayak apa gini nih, belajar untuk mengajar ya. Jadi nanti ketika sholat malah muter-muter, terbayang bayang-bayang ilmu itu argumennya bagaimana menyampaikan dan seterusnya, lupa lupa Allah ya, lupa bahwa dia lagi sholat bukan lagi ngajar gitu. Nah ini ya macam-macam, jadi penyakitnya memang perangkap setan ini memang banyak ya. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu betul, dan itu harus betul ya, harus diresapi betul-betul di ya. Juga ketika sholawat misalkan ya, yaitu disertai dengan tawasul ya. Sholawat itu kan doa kepada Rasulullah supaya dan Ahlul Bait supaya ditempatkan pada makom yang tinggi. Nah dalam hati kita juga kita bersihkan ya, kita itu kan tawasul bahwa dengan kondisi yang demikian itu kita harus bertawasul ya kepada Rasulullah dan Ahlul Bait supaya kita selamat dari macam-macam godaan setan itu ya. Terus tiga itminan, setelah itu penyaksian ya. Nah ini ya, kalau ini itu sudah ya. Jadi macam-macam di sini ada makom-makom. Terus kemudian itu martabat atau makom-makom ahli suluk. Terus yang pasal selanjutnya adalah penjelasan mengenai khusyuk. Apa itu khusyuk, bagaimana mendapat khusyuk ya.
terus tuma'ninah ya, terus kemudian menjaga dari tasaruf syaitan, menjaga dari dimanfaatkan oleh syaitan. Terus kita sampai bab ini ya, penjelasan mengenai nasyad dan bahjat, bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan, supaya berbuah diantaranya ibadah itu harus dilakukan dengan bersemangat ya, jangan malas-malas, jangan ditunda-tunda, jangan ya begitulah, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan bersemangat, dengan pakaian yang layak, dengan tempat yang semestinya, dengan itu. Jadi jangan ngasal, jangan dengan bahagia. Nah tapi ini ya seluruh ibadah ya, jangan ditunda-tunda. Nah ini ada bedanya antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu ya, kita harus agak dipaksa ya. Dan biasanya mungkin enggak terlalu sulit itu untuk ibadah wajib itu. Nah kalau ibadah sunnah itu kita perlu memperhatikan ini ya, kalau nasnya kalau semangatnya lagi kurang ya, apalagi suntuk ya, mungkin ibadah sunnahnya itu mungkin bisa dikurangi atau ya ditunda dulu atau bagaimana. Kalau wajib enggak, kalau sholat wajib itu ya harus segera, harus dilakukan dengan semangat, bersegera, kalau bisa agak terburu-buru begitu ya. Pokoknya jangan, harus dilakukan dengan segera supaya berbuah. Terus di sini ada tafhim, terus huduril qalbi, terus kemudian apa lagi, targhib, terus kemudian ya masih kehadiran hati, terus ya ada pasal-pasal, terus sampai ada mengenai makalah kedua, bab kedua, yaitu mengenai muqaddimah sholat, yaitu penjelasan mengenai muqaddimah sholat, hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama itu misalkan tentang wudu dan adab-adabnya, dengan terus kemudian tentang bersuci ya, terus kemudian tentang duhur ya, terus kemudian ada tentang tempat, tentang waktu, terus tentang itu muqaddimah ya. Jadi buku ini memang cukup panjang. Itu bab kedua. Terus bab ketiga tentang yaitu baju ya, adab baju, terus kemudian pakaian ya, itu adab yang kedua ya, pakaian. Ini pasal makalah saniyah ya, bab kedua ya. Ini di sini membahas muqaddimah tadi ya, termasuk baju, pakaian dan seterusnya. Terus bab ketiga, terus makalah salisah, terus hal-hal yang menyertai sholat ya, adzan dan iqamah dan seterusnya ya, kira-kira sistematiknya seperti itu ya. Oke, jadi sekarang ini kita masih ke nasab tadi ya, ya kemarin sudah, tapi ini matanya ya. Fi bayanin nasd wal bajatul fil ibadah ya, tentang semangat dalam beribadah ya. Jadi ibadah yang tidak dilakukan dengan semangat ya, tidak akan berbuah gitu ya. Wa min adabil qalbiyah, dan dari adab-adab hati dan semua ibadah, yaitu ada
uh, yaitu bersemangat ya. Dan wasairil ibadah walahu nataijul hasanah, yang menghasilkan kebaikan, yang bisa menghasilkan kebaikan, dan juga yang bisa menghasilkan pembukaan pintu-pintu dan membukanya rahasia-rahasia ibadah adalah agar para salik itu melakukannya dengan semangat dan bahjat dan bahagia fi qalbiyah wal farh, dan gembira ya, wa inbisat ya kelapangan ya, dan wa ihtirazan syadidan, dan sangat hati-hati untuk ayati ibadah ma'al kasli, untuk supaya tidak melakukan ibadah dengan malas, wa idbarin nafas, dan idbar itu jadi ada kondisi ketika jiwa kita itu idbar ya, berpaling, tidak ingin ibadah. Nah itu makanya waktu itu penting. Jadi memang di awal-awal waktu ya, itu memang barangkali sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika awal waktu sholat itu nafas itu lagi idbar ya sebetulnya. Nah kalau di awal sholat juga kita itu bukan lagi iqbal ya. Makanya kalau kita tunda itu rasanya beda ya sholat itu. Kalau ditunda, agak ditunda itu posisi nafas itu sudah menuju idbar. Di awal itu awal waktu sholat itu kayaknya kondisinya lagi iqbal, kondisi jiwa itu. Makanya waktu ini perlu dijaga itu begitu juga mungkin waktu-waktu yang kita disunahkan untuk melakukan ini itu, bulan ini bulan itu ya, hari ini hari itu dan seterusnya, itu mungkin barangkali ada kaitannya dengan kondisi jiwa manusia pada umumnya ya. Nah kalau masih juga misalkan menghadapi Ramadan, kita misalkan masih juga idbar, nggak ada semangat, nah itu masalah, itu kita harus memperbaiki, mungkin introspeksi dari macam-macam sisi. Fala yakunu lahataban, dan tidak dilakukan dengan kondisi capek ini. Jadi kalau dilakukan dengan kondisi malas dan lagi ibadah itu mungkin akan melahirkan efek-efek negatif ya, negatif. Mungkin menjadi bosan atau jenuh ya. Ya. Ayan dajiru ya al-insan min ibadah, dan jadi takaluf, dan jadi takaluf tadi terbebani, terhalang menjadi beban, atau mungkin akan meremehkan, dan akan menghasilkan tadris ya, istidros ya. Jadi menghasilkan istidros, alih-alih mendapatkan pahala malah rohani yang menurut istidros ya. Nah ini bedanya salik dengan orang dengan ibadah pedagang. Jadi di efek-efeknya itu diperhatikan ya. Istidros, dan bisa menghasilkan ini ya, istilahnya bisa menurunkan ya, bisa bisa melahirkan kelelahan pada jiwa. Dan wahada madhuilanahu minal mungkin ayastariful insan bil
kulliyati an dzikril haq. Ini bukan meninggalkan yang sebutkan. Jadi malah kalau bisa jadi kalau itu apa namanya berlebihan betul, jadi bisa jadi malah orang akan meninggalkan secara keseluruhan ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghasilkan juga penyakit-penyakit, bukan sakit ya, penyakit ya, memang bukan penyakit gitu, tapi bisa menghasilkan sakit jiwa betulan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang bisa gila gitu dengan hal seperti ini ya. Wa yu'adhiruh nafsu ilal maqamil ibadah, dan akan menghalangi nafs dari maqam ubudiyah ya, akan menghasilkan balik ya. Seperti makanya itu yang hijrah itu yang secara tiba-tiba orang misalkan dari ahli maksiat terus tiba-tiba katakanlah terus memaksakan diri banyak ibadah, itu sulit ya. Ya, jadi orang mungkin akan tidak meninggalkan makom ubudiyah ya. Yang ini merupakan, jadi maksudnya tidak mau menjadi hamba, maunya jadi tuan gitu. Jadi alih-alih pengen jadi hamba malah pengen jadi tuan. Allati yaman sawli jami'i syahadat. Jadi menjadi hamba ini makom hamba ya, jadi ridho sebagai makom hamba itu adalah sumber dari seluruh kebahagiaan. Jadi dia terhalang dari sumber kebahagiaan. Wayan taju anhu illa yaksilul ibadah bihadza sifat nuril qalbi, dan tidak, hatinya menjadi gelap ya, jadi terhalang dari cahaya hati. Wala yanfa'ilu batinun nufus minha wala, jadi tidak akan menghasilkan batin nafsunya tidak akan berkembang. Wala tasiru suratul ibadah suratul batinnya lil qalbi, dan tidak akan memberikan bentuk batinnya dalam hati ya. Dan bagaimana mensiasatinya? Inna min asraril ibadah wariyadot wanata ijihima antakuna iradatun nafsi fi malakutil badan nafidatun takunu daulatun nafus. Jadi hendaklah, jadi dari rahasia-rahasia ibadah dan riyadhah dan hasil-hasilnya adalah hendaklah orang itu ayakuna mempunyai irodah ya, mempunyai kehendak yang kuat dalam malakul badan ya, dalam malakul badan, kehendak yang kuat sehingga irodah itu bisa mengontrol kerajaan tubuh, mengontrol potensi-potensi malak ya, mulkil badan. Jadi dalam dalam di sini itu ada alam mulk ya dan alam malakut. Alam mulk atau alam fisik ya, bagian fisik dari diri kita. Malakut itu bagian yang rohani. Jadi hendaknya iroda itu mengontrol potensi-potensi malak ya, potensi mulk. Entah kuno daulatun nufusim munqahiratun ya, mengontrol jadi kerajaan jiwa. Dan dan harus dengan iradat yang kuat, jadi potensi badan itu akan tunduk ya.
ya tadi dengan apa? Dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan tawasul kepada Rasul dan Ahlul Bait ya. Tadi itu. Iya. Jadi hendaklah itu semua potensi diri itu fokus ya. Jadi alam hayalnya, alam wahamnya, fisiknya ya. Jadi dalam sholat itu jangan garuk-garuk ya. Kalau tangannya misalnya kemana-mana, terus nanti pikirannya juga kemana-mana. Gitu. Wahamnya itu kemana-mana, alam khayalnya kemana-mana. Kalau lagi keluyuran begitu itu harus segera difokuskan lagi. Ya. Jadi apa ya? Bal tasirul qawi bitadriji wa innahu fil malakut. Ya, dengan itu mungkin potensi-potensi malakut akan lebih aktif. Jadi semua potensi difokuskan dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa yajri amrul malakut ya malakut, dan fil mulki wa yan fadu fihi qawiratatun nafsi. Dan juga melepaskan diri dari berlepas tangan ya, an syaitan wan nufus, dan nafsul amarah ya. Ya mungkin kita gergetan atau apa yang gitu tuh nafsul amarah ya, dengan satu hal yang misalkan mungkin kita lagi dibully yang gitu-gitu itu, sehingga kita misalnya memendam amarah, itu termasuk nafsu amarah ya. Nah kalau kita misalkan masih kena yang begitu, itu akan sulit juga beribadah ya. Atau kena godaan setan mungkin gitu, dibayang-bayangi diiming-imingi setan tentang ya. Jadi irodah ini kunci yang membedakan seorang dengan orang yang lain. Ada yang orang yang nggak punya irodah. Kalau nggak punya irodah di gimana? Kalau nggak punya irodah ya mungkin yang pertama ya diberi ilmu husuli dulu ya. Dikasih tahu bahwa akhirat itu penting, bahwa dunia itu sementara, bahwa ya gitu-gitu. Bahwa akhirat itu selama-lamanya, bahwa di akhirat itu semuanya serba sangat lama, kalau siksa sangat pedih, kalau nikmat sangat, itu supaya timbul irodah. Kalau nggak ada irodah ya susah. Ada orang juga irodahnya ada tapi lemah ya segitu. Terus ada orang yang irodahnya kuat. Kalau irodahnya kuat juga, maka intinya akan lebih cepat ya perjalanannya itu. Ya, jadi tidak boleh takaluf ya, tidak dilakukan dengan memaksa jiwa kita ya. Jadi ya tanpa ini, maka kalau kita tidak memperhatikan hal adab-adab itu, maka kita mungkin akan puas dengan sholat yang tidak berbuah ya, seperti kita puas dengan pohon yang tidak berbuah ya, cukup pada pohonnya saja ya. Fitrah kita mungkin akan masih tertutup. Iya, kira-kira begitu. Ini baru sampai di sini belajarnya, masih ada sedikit lagi ya. Jadi memang ini pembahasan sepertinya memang panjang. Agak sulit disingkat itu ya.
Ya mungkin kita adab sholat sampai di sini dulu ya. Komennya nanti aja ya. Oke. Selanjutnya kita ke Bidayatul Hikmah ini juga. Bidayatul Hikmah ini kita sudah selesai bab 4 juga, dan Bapak juga ingin mereview bab 4 ini penting. Jadi beberapa sudah ini ya. Jadi yang bab 4 ini adalah apa? 3 mode ya. Mawat salas. Ya, 3 mode. Pertama, pasal pertama dari bab 4 ini adalah, jadi ini ada bab 4 mawat salas, ada pasal pertama bahwa mengenai definisi dari mawat salas ya, 3 mode dan inhisariha, dan cuma itu ya, cuma 3 itu, tidak ada yang keempat. 3 itu apa? Itu adalah wajib, mumtani, dan mungkin. Apa itu mungkin? Mungkin itu bukan wajib dan tidak mumtani. Jadi definisi ini saling terkait, jadi tidak bisa menerangkan satu tanpa melibatkan yang lain, dan tidak ada yang keempat. Apa yang keempat? Nggak akan ada. Itu pasal pertama. Pasal yang kedua itu adalah inkisam. Jadi yang 3 itu dibagi lagi menjadi 8 ya. Yang wajib dibagi menjadi 3, yang mungkin dibagi menjadi 2, yang mustahil dibagi, yaitu yang mumtani dibagi menjadi 3. Jadi seluruhnya 8. Wajib wajib bidat ya, wajib bidat, terus bil ghair, dan bil wajib bidat wa kullu wahidin minha ma salas aqsamu bidat wa bil ghair wa bil qiyas ya. Bil qiyas. Wajib bidat itu wajib ada karena dirinya sendiri ya. Terus yaitu semua Allah Subhanahu wa taala. Terus bil ghair itu ada karena disebabkan oleh yang lain. Jadi kita ini ada disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bil qiyas itu ada karena dikiaskan dengan yang lain. Misalkan bawah ada karena ada atas. Ya kan nggak ada atas, maka bawah itu ya nggak ada artinya ya. Ya begitu juga yang lain-lainnya. Kanan kiri misalnya apalagi lah. Itu bil ghair. Nah, mungkin itu cuma ada 2. Fala imkan bil ghair, tidak ada imkan bil ghair ya. Imkan bidat ya, terus kemudian imkan bil qiyas. Fala imkan bil ghair, enggak ada imkan. Terus bangkital an-nadhari ila kulli ma siwa. Mana? Wal murad bidat ayakuna wa bidat kafian wa tahku wa in qata nadhari ila kulli ma siwa. Bukan melihat dirinya sendiri ya, kita ini imkan bidat ya. Makhluk. Wa bima bil ghair ma yataru bil ghair, yang berhubungan dengan yang lain. Dan kemudian bil qiyas ima beda bisa ya. Wajib bil qiyas nada.
imtina imkan bidzat kama hiya mahiyah wa innaha fi dzatiha. Ya, terus kemudian imkan bil qiyas ya. Imkan bil ghair enggak ada ya. Yang ada imkan bil qiyas. Ya, terus kemudian bab pasal ketiga wajibul wujud ini mahiyatuhu inniyatuhu ya. Bahwa mahiyah itu kalau kita menerapkan pada wajibul wujud ya zatnya bisa harus, maka definisi pengertian mahiyah itu kita harus rubah, bisa sih, tapi harus dirubah. Wujudnya tergantung dan wujudnya tidak terbatas dan semua. Nah, ini bab selanjutnya ya. Bab 4 itu adalah wajibul wujud bidzat, wajibul wujud min jami'il jihad, bahwa wajibul wujud itu adalah bahwa dia sempurna pada keseluruhan zat ya. Sempurna pada keseluruhan zat. Kesempurnaan pada keseluruhan jihad. Sempurna pada seluruh sisi. Jadi Allah Maha sempurna pada semua sisinya. Ya, apa hubungannya dengan kita? Ya mungkin kalau lagi PT mungkin kita merasa Allah itu enggak kasih sayang, misalnya kasih sayang Allahnya kurang. Kalau seperti itu maka itu kan perasaan. Nah, kita harus kembalikan kepada yang rasional. Yang rasional itu gimana ya? Allah itu kasih sayangnya sempurna. Ya. Begitu juga sifat jalaliyahnya ya sempurna. Jadi kalau Allah menyiksa itu sempurna, siksanya itu sempurna. Jadi benar-benar sakit, nggak ada orang yang tahan disiksa. Tapi kan Allah Maha Pengampun, pengampunnya juga sempurna. Jadi ini dan ini Allah tidak menunggu untuk menjadi sempurna. Jadi semuanya itu sudah aktual, kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala sudah aktual. Ya. Dan sebagai wujud mutlak bahwa Allah itu ada di mana-mana ya. Di mana ada wujud, di situ ada Allah. Jadi kalau kita maksiat ini waliyatubillah ya, kita ini maksiat di dalam Allah ya, bukan di itu. Karena apa? Karena wujud Allah muhitun, meliputi segala sesuatu. Dan wujud kita ini rabit ya, fakir dan terbatas. Jadi ya sudah begitu. Nah, dengan gitu kita maka akan timbul tadi itu penghambaan ya. Akan timbul menghamba. Jadi maqam ubudiyah ini bisa diperoleh dengan filsafat. Ya. Terus bab selanjutnya pasal kelima itu adalah pasal yang al-nasyai malam yajib walam yujad. Betul, kalau bil alawiyat itu batil ya. Jadi mungkin ada orang yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan sesuatu kita hanya perlu berusaha ya, hanya diperlukan oleh usaha kita. Pokoknya kita berusaha pasti terwujud. Enggak bisa. Untuk terwujudnya sesuatu apapun itu harus ada harus ada penyebab
ada sebab sempurna yang terkumpul, dan tidak ada, dan bagaimanapun kita berusaha itu kita tidak akan bisa mewujudkan seluruh sebab ya. Misalkan kita ingin sehat, ya kita cuma yang kita bisa lakukan ya gerak-gerak atau makan yang baik. Nah setelah itu banyak proses yang terjadi dalam tubuh kita yang tidak bisa kita kontrol, ya kan. Nah juga itu semua yang lain, maka jadi harus mau nggak mau harus ada peran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berusaha, dan kalau di antara usaha kita dengan hasil itu jaraknya masih jauh ya. Masih jauh. Jadi al-yad itu batil. Itu bab pasal ke-5. Terus ya antara pasal ke-6 ya, fi makna imkan, ini macam-macam makna imkan. Terus kemudian ya diantara ini kesimpulannya itu diantaranya ini bahwa disimpulkan di pasal ke-9 atau ke-8 bahwa mengapa dan imkan itu, mengapa imkan itu perlu sabab untuk mengada, itu ada dua pendapat. Ada yang karena dia imkan dan ada yang karena dia hudus. Nah yang karena dia hudus itu mirip dengan apa, materialisme ya. Dan ini yang pendapat para mutakalim. Jadi kenapa kita perlu sebab? Karena kita ini tadinya nggak ada. Nah, jadi ini juga bersesuaian dengan pendapat bahwa wujud kita ini wujud yang mandiri. Allah wujud mandiri, kita itu wujud yang lain. Mandiri yang lain. Jadi ada banyak wujud mandiri. Nah, maka begitu kita diadakan, kita sudah mandiri dan tidak perlu sebab yang lain. Nah, itu konsekuensi lanjutannya ya. Jadi kita nggak perlu sebab dan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pendapat yang berikutnya yaitu yang mengatakan bahwa kita ini perlu sebab karena kita itu mungkin, karena kita wujud mungkin. Karena wujud mungkin itu bagaimanapun dia fakir, namun dia adalah wujud robit, sehingga kapanpun dalam kondisi apapun dia perlu sebab ya. Misalkan analogi rumah dan tukang, itu rumah, tukangnya sudah meninggal, rumahnya masih ada, iya, tapi kan tukang itu bukan satu-satunya sebab berdirinya rumah. Misalkan ada semen yang masih merekat, kalau rekatan semennya itu hilang kan rumahnya roboh. Ada banyak hal yang lain yang tidak dikontrol oleh tukang, sehingga rumah itu berdiri. Jadi tukang bukan satu-satunya penyebab berdirinya rumah. Secara lahiriah seperti itu, tapi secara kalau kita runut-runut ya akhirnya bahwa wujud mungkin selalu butuh wujud wajib, baik untuk awal keberadaannya maupun untuk keberlangsungannya. Dan dengan demikian itu relevan dengan yang tadi ya, dengan ada busola bahwa kita ini wujud fakir dan kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat. Karena kita harus ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa, selalu dalam makom penghambaan. Iya. Yaitu pasal kira-kira bab keempat, marhalah keempat. Ya, ada komen, makasih, silakan.
kalau ada. Jadi memang ciri dari apa ya, ulama-ulama kita ini analitis ya. Runut. Oke. Dan ilmu-ilmu Ahlul ini apa, konvergen, jadi saling mendukung, fikih dengan apa, akhlak dengan filsafat, tidak terpisah-pisah. Tujuan ya satu. Baik ya, kalau nggak ada kita lanjut ke bab 5 sedikit ya. Pasal al-marhalatul khawamisah ya, marhalah ke-5 fil mahiyah wa ahkamihah, tentang mahiyah dan hukum-hukumnya ya. Wa fiha thamaniyatu fusul, dan ini ada 8 pasal. Al-faslul awal ya, pasal pertama. Apa bedanya awal dengan ula? Awal itu untuk mudzakkar ya. Kalau ula itu untuk muannas. Artinya sama-sama pertama ya. Kalau al-marhalah, karena marhalah disebut perempuan, maka al-marhalatul ula. Kalau pasal itu al-faslul awal ya. Al-mahiyah min haitsu hiya laisat illa hiya. Ini apa, ungkapan yang sudah sering kita dengar, bahwa sering dengar ya, mahiyah dari sisi dia, dari sisi mahiyah laisat illa hiya ya. Mahiyah sebagai mahiyah tidak lain adalah mahiyah. Itu kalau mau bahasa Indonesia. Maksudnya apa kan begitu. Jadi marhalah ke-5 ya, saudara. Jadi maksudnya tadi itu mahiyah apa, min haitsu hiya illa hiya itu ya, mahiyah hanyalah mahiyah. Bahasa Indonesianya begitu ya. Mahiyah itu adalah atau hanyalah jawaban atas pertanyaan apa itu ya. Apa itu manusia? Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak mengandung pengertian ada atau tiada ya. Manusia ya manusia, entah itu ada atau tidak, entah itu laki atau perempuan, entah itu satu atau banyak. Jadi maksudnya tidak mengandung pengertian satu atau banyak, tidak mengandung pengertian laki atau perempuan, tidak mengandung ada atau tiada, dan bahkan juga tidak mengandung deskripsi ya, atau sifat-sifat yang berlawanan satu sama lain. Jadi mahiyah ini bisa menerima hal yang berlawanan. Itu ciri mahiyah. Nah kalau wujud nggak bisa. Jadi misalkan manusia dia bisa menerima bodoh atau pintar, hitam atau putih, apalagi pokok jahat atau baik, semuanya. Kalau dia bisa menerima hal-hal yang berlawanan, itu berarti dia mahiyah.
Nah, kalau di luar nggak bisa. Kalau di luar itu ya kalau sudah mahya itu bersatu dengan wujud, manusia yang wujud, ya nggak bisa. Dia harus pintar atau bodoh, atau apa namanya, baik atau jahat misalkan. Dia satu atau banyak, salah satu ya. Dan tidak mengandung pengertian lainnya ya. Jadi ini maksudnya pernyataan ya, kedua kontraksi itu dinegasikan ya. Kontradiksi itu dinegasikan dalam tataran mahiyah ya, viditas atau mahiyah ya. Jadi kontradiksi itu dinegasikan, maksudnya dinegasikan itu tidak dianggap ya, atau bisa dinegasikan di sini artinya kayak berlaku ya. Jadi tapi di luar ya, maka karena keharusan kualitas itu tidak terpenuhi tanpa keduanya. Jadi maksudnya ya kalau dia laki-laki ya kalau nggak laki-laki ya perempuan misalkan. Jadi jika mahya manusia adalah misalkan dengan berakal, maka dia bisa ada atau tidak tadi ya. Jadi gagasan tentang ada atau tidak ada dia tidak bisa dipersepsi dari konsep manusia. Manusia adalah satu makna dan ada dengan makna yang lain. Jika ini juga berlaku untuk semua arad yang dikasihkan kepadanya ya. Jadi manusia itu ada satu konsep dan kontingensi, misalnya bahwa bahkan dia manusia itu tidak mengandung mungkin atau tidak ya. Makna manusia mahya memang mungkin, jadi seperti kita dalam bab yang lalu bahwa semua mahya itu mungkin, tapi makna mungkin sendiri tidak bisa diambil atau bisa dipersepsi dari mahya. Jadi berbeda walaupun misdaknya sama nanti ya. Manusia mungkin dan juga manusia adalah mahya, tapi mahya tidak sama dengan mungkin. Misalkan 4 misalnya adalah satu konsep yang berasal dari genap ya, yang diperhatikan padanya dari makna yang lain, yaitu kira-kira isinya ya. Nah, ini matanya. Al-mahyatu wa hiya ma yuqalu fi jawabi ma huwa lima kanat taqabbala al-ittisafu bi annaha mawjudatun aw ma'dumatun ya, aw wahidatun aw kasiratun aw kulliyatun aw fardun. Jadi mahiyah ma yuqalu fi jawaban dari pertanyaan apa itu ya. Jadi dia tidak mengandung lima kanat taqabbala ittisafu. Ini diterjemahkan apa ya? Tidak menerima, tidak menerima ya. Lima la ya taqabbalu, tidak menerima ya. Ini ada tidaknya seharusnya di sini ya. Atau dia menerima ya mungkin ya, justru ya. Ya dia bisa menerima sifat-sifat. Ya dia bisa menerima sifat-sifat yang kontradiktif. Ya, tapi di luar tidak. Jadi dia bisa
dia menerima sifat-sifat yang kontradiksi tadi itu ya, atau kuli atau fard ya, manusia bisa kuli manusia secara umum atau fard pribadi, tetap itu dikatakan manusia ya. Wakada sairun, dan demikian pula sifat-sifat yang diterima dalam fi hati dzatiha maslubatun anha asifatul mutaqabbilah, dan dia bisa menerima berlawanan ya, maslubatun dia dia bisa menerima atau tidak menerima, tidak mengandung makna sifat-sifat yang berlawanan tadi itu. Mungkin ini tidak ya, dia tidak mengandung, intinya pokoknya mahya tidak mengandung pengertian-pengertian itu ya. Ini kenapa ini harusnya ada yang kali ya, dia tidak menerima, dia menerima tapi tidak mengandung, itu mungkin maksudnya ya, seperti itu. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Liquidity is thing that which is mentioned answer as it capable. Oh ya, dia mampu ya, dia bisa menerima sifat-sifat tadi, dan dia juga bisa menerima sifat-sifat yang berlawanan tadi itu ya. It is devoid of all opposite attribute in the dimension of person. Dan dia bisa menerima sifat-sifat yang berlawanan tadi itu. Jadi bisa menerima itu tapi tidak mengandung sifat pengertian-pengertian tadi ya. Fal mahiyatu min haitsu hiya laisat illa hiya la maujudatun. Nah ini yang tadi ya, dia bisa menerima itu tapi tidak mengandung pengertian ini, la maujudatun wala la maujudatun ya, dia tidak ada, tidak maujud, tidak mengandung pengertian maujud, juga tidak mengandung la maujud, tidak mengandung pengertian tidak maujud. Wala syai'an akhara, dan juga bukan sesuatu yang lain ya. Wala wahadal makna qauluhum, dan inilah makna perkataan mereka, perkataan filosof, innan nakidina yartafi'ani innal innan nakidaini ya, bahwa natanakut itu diangkat an martabatil mahiyah. Tanakut itu terangkat dari martabat, dua sisi tanakut itu terangkat dari mahiyah. Yuridu nabi anna syai'an min nakidaini ghairu ma'khudun fil mahiyah, tidak diambil dari mah. Wa in kanat fil walaupun ya, wa in kanat fil waqi itu kenyataan di luar ya, ghairu haliyatun an ahidima bidarurah ya. Kalau di luar dalam waqi, maka dia ya kalau enggak satu ya banyak, kalau enggak lagi ya perempuan, dan seterusnya. Dan ini fal mahiyatul insan wa ya hayawanun natik masalan, maka masih manusia sebagai hayawan natik ya, masalan bangkanat imma maujudatun wa imma ma'dumatun ya. Manusia ya kalau enggak ada ya tiada. La yastami'ani, dan tidak terkumpul. Artinya tidak bisa manusia itu ada sekaligus tiada ya. Wala yartafi'ani, dan tidak terangkat keduanya ya. Yastami'ani yartafi'ani ini maksudnya, kalau yastami'ani ada sekaligus tiada ya, itu yastami'ani. Kalau yartafi'ani itu tidak ada dan tidak tiada ya. Harus salah satu, dia ada atau tiada ya.
Itu maksudnya la yartafi'ani wala la yastami'ani wala yartafi'ani. Lakin nasyan min wahidun wala minal wujud wal adam. Ghairu ma'khudatun fiha. Akan tetapi wujud dan adam tidak diambil dari mana itu ya. Falil insani maknan, maka insan adalah suatu makna, walakin walikulli minal wujud wal adam maknan akhar. Wujud dan adam adalah makna yang lain. Fakadzalikal as-sifatul aridiyatu, dan demikian pula sifat-sifat yang dipredikasikan kepadanya, hatta urudil mahiyah, yang disifat kepadanya, fadil mahiyatul insan, masalan maknan, walakinnal arad, manusia adalah satu makna, dan arad dan sifatnya sifat, walakinna aridun al-aridul laha, dan sifat-sifat yang disifatkan kepadanya maknan akhar, makna yang lain. Walil arba, dan 4 ya, tadi itu bilangan 4 itu adalah masalah ada suatu makna ya. Walil zaujiyah, dan genap, zaujiyah itu genap ya, yang disifatkan pada 4 itu adalah makna yang lain. Wal maksud, dan kesimpulannya adalah bahwa innal mahiyah bil awali. Mahiyah itu adalah mengandung makna hamal awali nafsiha. Hamal awali itu maksudnya ya tadi itu definisi ya, hamal awali. Jadi maksud kenapa disebut hamal awali, itu predikasi pertama ya. Manusia ya hayawan natik, manusia adalah hayawan natik, itu maksudnya hamal awali. Jadi hamal atau predikasi yang pertama. Predikasi pertama ya definisi. Jadi manusia itu sudah konsep yang ada di benak, itu maksudnya hamal awali ya. Yaslibanha bihasbiha dal haml ma wara'a dzalik, dan tidak termasuk predikat-predikat yang dipredikasikan selanjutnya ya, hamal awali. Manusia yaitu hamal awali. Dulu itu ada hamal sayyid dan hamal kalau hamal manusia ada, itu Ali ada, itu hamal ya, pokoknya hamal awali yang itu ya, singkat ya, hamal awali ya, itu bab 5 pasal pertama ya. Ini ya, baik, kita tutup dengan doa farad dan hamdalah ya. Allahumma kun li walikal hujjati minal hasan, salawatuka alaihi wa ala ba'i fi hadisati wa fi kulli sa' waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatiyahu fi atawila bi rahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.